Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, dan cat ulang atau revamp. Nah teman-teman sekalian, di video kita kali ini kita akan belajar lagi ya teman-teman terkait dengan bagaimana cara pengelasan yang kuat teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, saya sudah ada benda kerja ini ya, berupa cangkul ya. Teman-teman bisa perhatikan sebetulnya cangkul ini sudah pernah dilas teman-teman ya. Sudah pernah dilas, akan tetapi bekas lasannya ini terbuka kembali. Nah teman-teman bisa perhatikan ini bekas pengelasan yang pertamanya ya teman-teman. Nah kalau kita mau melihat ini pada dasarnya cangkul ini sudah kita sudah dilakukan pengelasan secara full. Tapi kenapa pada akhirnya cangkul ini bisa kemudian terlepas seperti ini teman-teman? Berarti ada indikasi pengelasannya itu tidak maksimal teman-teman. Nah kira-kira bagaimana cara kita menganalisa, bagaimana cara kita mengetahui bahwa bekas lasannya itu tidak kuat atau bekas pengelasannya itu kuat teman-teman ya. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu. Oke, lanjut. Nah, oke, baik ya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan dua media yang berbeda teman-teman. Ya, jadi bentuk perbedaannya adalah media ini merupakan media tipis ya teman-teman. Kemudian media ini merupakan media yang tebal. Nah, pada dasarnya bentuk pengelasan media yang tipis ini itu berbeda dengan cara pengelasan media yang tebal seperti ini ya teman-teman. Nah bentuk perbedaannya adalah kalau media tipis seperti ini pengelasannya itu, kalau yang tipis seperti ini media pengelasannya itu kita tidak melakukan pengelasan secara terus menerus ya, tapi nyala angkat nyala angkat nyala angkat, atau bisa dikatakan teknik pengelasannya itu terputus-putus teman-teman ya. Kalau ini berbeda teman-teman ya. Kalau benda atau media kerja tebal seperti ini justru pengelasannya harus secara terus-menerus ya. Jadi begitu menyala langsung tarik ya. Kita tidak kasih putus-putus, beda dengan media tipis seperti benda kerja ini teman-teman ya. Nah, kenapa media tebal ini bisa terbuka seperti ini? Karena ada indikasi pada pengelasan yang pertama ya, bentuk pengelasannya itu dilas secara terputus. Nah, maksud saya begini. Kita contohkan. Teman-teman bisa perhatikan ya, bila mana benda tipis atau media kerja tipis seperti ini kita lakukan pengelasan secara terus-menerus. Apa kira-kira yang akan terjadi teman-teman? Kita lihat sama-sama. Ya, teman-teman bisa lihat ketika pengelasannya kita lakukan secara terus-menerus, begitu nyala ya, kita tarik terus-menerus seperti ini, maka dia akan berlubang teman-teman. Kenapa? Karena medianya medianya itu tipis ya. Nah, sehingga di media tipis seperti ini bentuk pengelasannya atau teknik pengelasannya seperti ini teman-teman. Jadi dia begitu dia nyala angkat, nyala angkat, nyala angkat, nyala angkat, begitu ya. Beda kalau di benda tebal seperti ini. Jadi kalau benda tebal seperti ini justru kita harus begitu dia nyala maka kita terus nyalakan sampai dia mengelilingi ini teman-teman. Nah kalau teknik yang tipis ini kita pakai di tebal ini, maka konsekuensinya ini akan terlepas teman-teman. Kenapa terlepas? Karena lelehan dari media ini dan media ini tidak begitu sempurna, sehingga ketika benda ini sudah kita gunakan maka dia akan terbongkar teman-teman ya. Nah bagaimana caranya sehingga pengelasannya ini kuat? Ya lanjut kita akan melakukan pengelasan di media ini ya teman-teman. Yang pertama-tama ini kita gerinda dulu ya, bekas karatannya ini kita gerinda teman-teman ya.
Nah, tadi maksud saya ya teman-teman, untuk pengelasan di media tebal seperti ini, pengelasannya itu untuk mengelas secara full ini jangan lakukan pengelasan seperti ini teman-teman ya. Jangan lakukan seperti ini. Begitu nyala angkat, nyala angkat, nyala angkat, tidak. Jadi bentuk pengelasan di media tebal ini harus terus-menerus seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Ya. Lanjut. Nah, kalau teman-teman lakukan pengelasan seperti ini secara terus-menerus seperti ini, maka lelehan antara dua benda kerja ini akan sempurna teman-teman. Ya. Lelehannya akan sempurna sehingga bentuk atau hasil pengelasannya itu maksimal. Ya. Jadi teman-teman bisa pahami ya bagaimana teknik pengelasan di media yang tebal dan bagaimana teknik pengelasan di media yang tipis ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan pengelasan jangan sampai tertukar ya. Teknik pengelasan media tebal teman-teman terapkan di pengelasan yang tipis. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga dengan sebaliknya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana cara pengelasan yang kuat pada media yang tebal seperti ini, sehingga nanti pada saat melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas di media ini pengelasannya ini tidak terbuka teman-teman. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.